Ada banyak tempat yang diyakini angker dan menjadi tempat bersemayam makhluk gaib. Tak jarang, warga sekitar tempat-tempat ini kerap menemui hal-hal aneh di luar nalar. Seperti yang terjadi di salah satu SMA favorit di Jalan Cendana, Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Turupan massal dan penampakan makhluk halus pun kerap terjadi di lokasi ini. Dan rasa penasaran saya kian membuncah. Saatnya kami menelusurinya melalui mediumisasi. Saat ini saya berada di salah satu sekolah di Jalan Cendana Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Tempat ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk tidak kasat mata. Banyak sekali kejadian di luar nalar, yakni sering terjadinya kesurupan massal siswa-siswi dan juga berbagai macam penampakan dari makhluk gaib tersebut. Seperti apa kisah sebenarnya? Di samping saya sudah ada saksi. Assalamualaikum, Bapak. Bapak dengan Bapak siapa? Dokter Hanis. Bapak tahu tentang sejarah di tempat ini, soal cerita kesurupan massal yang dialami oleh siswa-siswi itu Bapak tahu? Oh iya, betul. Kalau saya tidak salah pada tahun 2012, kebetulan saya punya kemenakan pada waktu itu dia pernah mimpi bahwa besok akan terjadi kesurupan massal seperti itu. Dia hubungi saya pagi-pagi bahwa saya mimpi tadi malam. Tolong kalau ibunya mau pergi ke sekolah dan ikut anaknya, tolong dipakaikan baju merah. Ternyata betul kenyataannya itu hari. Kalau saya tidak salah hari Senin. Jadi anak-anak yang pakaian baju putih, pakai baju olahraga merah, tidak ada yang kena. Nah, itu hari banyak sekali yang kesurupan. Banyak sekali yang kesurupan. Sampai masjid di sana itu penuh. Penuh. Di UKS-nya juga penuh. Selama 3 hari itu. Selama 3 hari berturut-turut. Di saat kesurupan itu ada tidak makhluk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat? Hanya yang kesurupan saja itu yang berteriak. Oh, hanya berteriak saja. Alasan bahwa tempatnya dikasih rusak di atas. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Mandra. Ya, banyak sekali kejadian di sini yang di luar nalar ya Mas. Bisa diceritakan soal energi gaib di tempat ini, bagaimana kekuatannya? Kalau mengenai energi memang terlalu kuat, utamanya di daerah pegunungan sana, wilayah perkantoran sini, dan pas di tangga sini. Ada 3 bagian berarti ya? Baik, langsung saja kita ke proses mediumisasi kalau gitu ya Mas. Insya Allah. Ya, silakan. Saatnya kami menjalin interaksi. Tak lama menunggu, sudah ada makhluk merasuk ke tubuh mediator kami. Assalamualaikum. Dengan siapa Anda? Kenapa Anda tidak bisa menjawab salam saya? Anda bukan Islam? Anda tahu tentang banyak siswa yang kesurupan massal? Saya cuma Abdullah. Panggil bosmu. Berarti Anda punya bosnya kan? Panggil bosmu. Anda punya bos? Kalau kamu jago, hadapi. Siapa pemimpin? Tiba-tiba dia terkapar. Assalamualaikum. Tampaknya sudah ada makhluk berbeda di raga ini. Siapa nama Anda?
Apa tanya saya? Kami hanya ingin mencari tahu aja. Kan tadi Anda tiba-tiba masuk. Memang siapa Anda? Dulu saya tanya. Kedatangan Anda sih apa? Kami hanya ingin mencari informasi tentang tempat ini karena banyak sekali kejadian yang di luar nalar. Banyak siswa di sini yang kesurupan massal. Banyak juga penampakan dari makhluk seperti Anda. Saya bukan pemimpin, takut saya. Lah, lalu? Masih ada, cuma saya wilayahku di sana. Tarik sekarang. Saat kami mencoba terus berbincang-bincang, sikapnya kembali berubah. Tarik. Apa yang biasa Anda lakukan di tempat ini? Kan ini cuma masing-masing di tempat. Kenapa Anda memilih tempat ini? Karena ini tempat saya. Iya, apa istimewanya tempat ini? Kenapa Anda tidak mencari tempat lain? Ini kan sekolahan. Ini masih aktif sekolahnya. Anda kan bisa mencari tempat lain, entah di hutan atau di mana. Kenapa yang Anda suruh saya pergi? Nah, saya yang pertama datang di sini. Apa alasannya anak buah Anda mengganggu para siswa di tempat ini? Karena juga dia suka main-main dia. Bisa Anda ceritakan, kenapa kok bisa mengganggu? Banyak nanti yang suka main-main apa? Banyak yang tak kabur. Main apa dan tak kabur bagaimana? Dia ngomong apa saja. Dia hina kami. Dia kira cuma dia saja yang tinggal di sini. Padahal kami yang pertama. Coba itu dulu ya masal itu karena tempatnya. Di mana? Tempatnya anggotaku. Di mana? Kenapa dia rusak? Di mana? Di sana dia rusak. Apa yang dirusak? Bilang. Itu rumahnya saya punya anggota semua. Di mana? Di sana. Tunjukkan. Di mana? Sana dia. Pasti di sekitar sini kan, Anda bisa tunjukkan. Jalan. Di sana semua dia rusak. Di situ tempat anggota Anda. Baru dia tidak bilang apa-apa. Ini kan bangunan sekolah. Itu menurut kalian. Memang menurut Anda bagaimana? Menurut bangsa kami ini tempat kami. Iya. Lama kami Bukan. tempati. Manusia lebih mulia daripada bangsa kamu. Tapi kami tidak pernah mengganggu. Tahu? Anda tidak mengganggu, lalu kenapa Anda dengan anak buah Anda melakukan kesurupan massal itu yang memasukkan raga Anda ke raga manusia seperti kami? Supaya dia tahu, dia ganggu kami. Ya berarti Anda mengganggu, bukan Anda Dia tidak yang mengganggu. duluan. Kenapa kami yang disalahkan? Kasih juga kesempatan anak-anak kami main. Waktu anak kami main di sini, saat matahari ada di tengah, saat matahari mau turun. Satu permintaan kami sebagai bangsa manusia, jangan mengganggu siswa-siswi di sekolah ini. Kami tidak akan Kamu mengganggu bisa Anda. janji? Katanya manusia dia punya akal, tapi ada juga manusia punya akal cuma tidak dibenarkan. Kami manusia dibekali agama. Kami punya Tuhan. Kamu Bagi juga Anda. punya Tuhan. Bagi Anda, Apa Anda tidak? Anda bisa juga jamin, kayak bangsa kami bisa jamin. Anda bisa jamin bangsa Anda bahwa ininya bagus semua. Kalau gitu terima kasih atas informasinya ya. Anda bisa pulang sendiri. Akhirnya, mediator sadar. Yap, sudah ada seseorang yang tidak mampu mengendalikan gerak tubuhnya. Kalau mereka datang di balik, gue. Ayo buka. Sampai kasih sini ke batu. Dia menantang kami dengan tingkah seolah-olah ingin melumpuhkan kami. Awas, tahan. Pemirsa, tadi ada mediator yang masuk tiba-tiba menyerang penonton. Nah, ini saat ini keadaan lagi ricuh ya, karena kita bisa lihat di sini. Tadi penonton di sini masih banyak dan sekarang udah bubar. Coba kita ada informasi lagi ya. Tetap di dua dunia. Assalamualaikum. Dengan siapa Anda? Kenapa saya diundang di sini? Makhluk apa yang berhasil menguasai mediator ini? Masih yang ada di tempat ini. Banyak sekali siswa-siswi di sini yang diganggu oleh makhluk seperti Anda. Iya. Apa
Dan saya mengganggu dia pada saat hujannya mau tiba. Bagaimana cara Anda mengganggu siswa-siswi yang sedang sibuk untuk belajar? Itu terserah saya. Bunuh! Bunuh! Bunuh ini! Bunuh! Bunuh! Kamu melawan saya. Pasang, pasang. Ya, pasang. Masih mau mengganggu manusia di sini? Masih mau? Masih? Kalau mengganggu sama gue. Bilang apa? Dirasa cukup memberi informasi, saatnya mediator kembali sadar. Namun, kami masih butuh informasi. Satu mediator sudah bersiap diri. Siapa nama Anda? Tiga serta. Anda tidak mau menyebutkan nama Anda? Kenapa? Ada yang larang? Anda sudah lama di sini? Beta nih gak gue? Iya. Wujud Anda sendiri seperti apa sih? Maga bentuk tak? Anda bisa cerita kepada kami tidak tentang sejarah dari tempat ini? Sebelum ini didirikan, sekolah ini dibangun sebelumnya apa? Tempatnya semua di sini. Berarti di sini ada perkumpulan. Apa ada kerajaan? Tempatnya di sini. Ada tidak mediator sebelumnya mengatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin dari tempat ini. Dia adalah penguasa di tempat ini. Banyak anak buahnya. Anda tahu itu siapa? Berapa banyak makhluk gaib yang ada di sini? Wujudnya mereka seperti apa saja memang? Orang yang dipotong. Ada orang yang digantung. Putih sekali. Disegah. Ada gerakan. Yang saya tahu tidak semuanya kan bersalah. Anda menunjuk apa ada siswa yang memang melakukan kesalahan? Hah? Siswa yang panggil. Cara memanggilnya seperti apa? Eko cara tahu yang mulik. Ketemu Andri mulu mewah. Ketemu Andri mulu mewah. Cara kau. Saya mau tahu nih bagaimana cara siswa-siswi itu memanggil Anda. Tadi kan Anda sebutkan yang dipanggil kan. Itu gimana caranya? Awan ini nih malam itu. Hah? Ambil boneka. Ambil boneka lalu? Iya, dia ambil boneka baru dia yang mengundang makhluk ini masuk di boneka itu. Selain menyediakan boneka, memang apa saja yang disediakan oleh siswa-siswi itu tadi? Melo-melo gue aja namu ganggu gue siswa. Aja namu ganggu. Panggil sini yang mengganggu saya mau bicara dengan dia. Kenapa takut semua? Tadi katanya keganggu dengan kedatangan kami. Memang katanya suka dia mengganggu. Itu adalah makanan pertama kaki pasti darah. Saya mau tahu lagi nih tentang siswa-siswi yang datang ke sini malam-malam dia bawa boneka. Mereka melakukan apa aja? Adakah bacaan atau apa begitu untuk memanggil Anda? Ada bacaannya.
apa yang Anda lakukan? Itu yang para semua petani. Tapi kan tidak semuanya yang pasti. Kenapa di sini sering terjadi kesurupan massal? Apa semua siswa di sini sering seperti itu mengganggu Anda gitu? Yang penting katanya seluruh siswa-siswi di sini dia ganggu. Ada hari-hari tertentu begitu untuk Anda bisa masuk ke raga siswa-siswi di sini? Aswaga ada katanya. Hari Kamis. Hari Kamis? Ya sudah, kalau gitu terima kasih atas informasinya ya. Ya, Assalamualaikum. Dia makan kita, tapi ikut apa dah isi buah makan aja mengganggu anak sekolah. Lagi-lagi, sudah ada makhluk yang mengejutkan kami. Siapa gerangan dia? Anda kenal itu siapa? Itu dia kemari. Puas memberi informasi, waktunya makhluk ini pergi. Tadi kami masih mencoba untuk berinteraksi dengan mediator sebelumnya, tapi tiba-tiba ada yang masuk. Ini sepertinya makhluknya tidak terkendali atau dia frontal. Coba kita cari tahu informasi tentang tempat ini seperti apa kejadian. Supaya kita bisa sampaikan kepada penontonnya bagaimana cara niatnya dan bagaimana guys. Coba bicara. Assalamualaikum. Dengan siapa Anda? Anda mengerti bahasa kami tidak? Anda mengerti? Saya mau tanya, nama Anda siapa? Anda tadi tiba-tiba datang masuk ke raga ini. Memang kenapa? Anda marah? Iya. Marah kenapa? Marah kenapa? Anda marah kenapa? Bangsa saya dihina. Kami tidak menghina bangsa Anda. Bukan kalian. Lalu, siapa? Tapi penonton banyak yang menghina. Menghinanya bagaimana yang Anda tahu? Saat teman saya dipanggil. Anda cari orang yang mengganggu. Anda cari yang menghina itu siapa? Tadi mau kamu berada. Anda sudah lama di sini? 100 tahun Anda di sini. Apa tujuan Anda kemarin? Ya, bilang. Merasa terganggu bersama penonton. Ya, tapi kan tempat Anda katanya nggak di sini. Tapi tahu nggak siapa teman kamu yang sering mengganggu siswa-siswa di sini? Tidak ada temanku mengganggu. Tolong jelaskan kepada kami. Apa yang Anda tahu tentang tempat ini? Apakah ada yang harus kami lakukan sehingga kesurupan massal itu sudah tidak terulang lagi? Bisa nggak? Nah, kalau misalkan Anda tidak bisa memberikan informasi, ya sudah, Anda keluar saja dari raga ini. Keluar ya? Ya, bantu aja. Oke, siap ya? Dikeluarin aja. Tak banyak informasi yang dia sampaikan, Bang Mandrak menetralisirnya. Tetap di dua dunia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak berapa lama, seseorang sudah tak sadarkan diri. Anda yang disebut oleh makhluk-makhluk yang di bawah Anda adalah pemimpin tempat ini. Diga aja ini. Ini negara penguasa anak yang rongi. Masih ada di atasnya. Siapa di atas? Siapa yang di atas Anda? Ada pemimpin lagi di sini. Kalau ada pemimpin, ada anak buah, berarti ada kerajaan di tempat ini. Kerajaan agak atas anak gue. Bentuk kerajaannya seperti apa sih? Nggak bisa disebutkan. Tidak bisa disebutkan? Alasannya kenapa? Pokoknya nggak bisa disebutkan. Sudah berjanji. Begini, siswa-siswi yang kerasukan itu karena apa? Banyak yang sering bercanda. Bercanda? Iya, bercandanya yang terlalu itu sering banyak. Selalu berbuat yang tidak disukai. Contohnya seperti apa? Saya tidak bisa terlalu jelaskan. Tidak mau, ya sudah, kalau begitu keluar aja ya. Keluar aja ya. Alhamdulillah, Bang Mandrak mampu mengendalikan keadaan. Namun, kami masih butuh informasi. Seseorang telah kami siapkan.
Anda? Apa? Siapa nama? Kami hanya ingin mencari informasi tentang kebenaran dari tempat ini. Anda tahu tentang kejadian yang dialami oleh siswa-siswi di sini? Tentang kesurupan massal itu tahu? Siapa yang mengganggu? Ia menyebut dirinya sebagai makhluk pengganggu tempat ini. Siapa rajanya? Anda bisa kenal? Tanpa saya duga sebelumnya, seketika ia mencoba menyerang saya. Tapi saya berusaha tidak panik. Oke, saya akan melawan Anda. Sudah cukup Anda melawan saya. Saya mau tanya tentang diri Anda. Kenapa Anda mengganggu? Anda seorang raja di sini. Tunjukkan bahwa Anda itu seorang raja. Anda merasa panas? Ya sudah, kalau nggak bisa ngasih informasi, Anda pulang ya. Dan mediator pun pulih kembali kesadarannya. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari proses mediumisasi pada malam ini? Kesimpulan yang kita miliki saat sekarang, cuman satu, kita sering melaksanakan zikir berjamaah, dan juga alangkah baiknya kalau kita melakukan sholat berjamaah setiap waktu. Tadi ada mediator yang menyebutkan bahwa dia bisa memilih siapa-siapa saja yang bisa dia rasuki. Itu bagaimana pendapatnya Mas Manda? Barang siapa atau seseorang yang kekosongan, merasa kosong, nah itulah begitu mudah makhluk-makhluk demikian yang merasuk ke dalam tubuh manusia itu. Tidak peduli itu laki-laki dan perempuan. Tidak peduli laki-laki atau